Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Jangan bingung pulang kampung, naik saja Gunung Harta. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan pulang dari Jogja menuju ke Jakarta. Setelah kemarin kita udah muter-muter ya dari Jakarta ke Malang untuk ngeliat busnya Juragan 99 Trans. Dari Malang ke Jogja kemarin naik Sugeng Rahayu yang terbaru. Terus kemarin di karoseri New Armada Magelang lihat sasisnya Aerobus dan juga Wahyu Transwisata. Sekarang aku mau pulang ke Jakarta dan aku akan mencoba naik bus Gunung Harta untuk pertama kalinya dari Jogja ke Jakarta. Dan saat ini sudah berada di kantornya Gunung Harta Jogja. Ini lokasinya ada di Ring Road Timur. Nah, seperti ini ya. Jadi mohon maaf kalau agak berisik karena ini posisinya persis berada di pinggir jalan raya yang ramai sekali. Dan ini kantornya. Dia persis di pinggir jalan, jadi buat teman-teman yang mau naik bus Gunung Harta bisa ke sini ya, ke Jalan Ring Road Timur, Jogja. Dan di sini sudah standby bus Gunung Harta yang menggunakan bodi Skylander R25. Tapi nggak tahu apakah ini bus yang akan aku naiki atau bukan, karena menurut yang ada di tiket, busnya itu startnya dari Wonosari, bukan dari Jogja. Jadi nanti dari Wonosari dia, Jadi nanti busnya dari Wonosari, terus mampir ke sini, habis itu ke Jakarta, dan mengakhiri perjalanannya di Cilengsi. Jadi aku belum tahu nih busnya seperti apa, tapi yang jelas di sini ada beberapa bus yang standby. Ini ada satu bus yang menggunakan bodi Skylander R25 New Armada. Di belakangnya ada bus lagi, terus di sampingnya ada bus lagi, ada bus lagi. Jadi sekarang total ada 4 bus yang ada di kantornya Gunung Harta Jogja. Nah, aku melakukan pemesanan tiketnya langsung menghubungi kantor dari Gunung Harta Jogja. Jadi teman-teman kalau mau pesan tiket langsung ke kantornya bisa menghubungi nomor yang ada di sini, atau langsung datang aja ke kantornya Gunung Harta Jogja yang ada di Ring Road Timur. Terus di dalam kantornya itu ada ruang tunggunya yang enak, ber-AC, terus ada charging station, ada kursi pijat, dan juga ada free coffee-nya. Jadi kalau kita mau sambil nunggu bus datang, itu enak banget di bagian dalam kantor dari Gunung Harta di Jogja ini. Gitu teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada jalan ke dalam, itu untuk paket ke sana. Kalau kantornya ada di sebelah sini, terus busnya parkir di sebelah sini. Biasanya kalau pagi-pagi itu bisa sampai sini nih. Ada yang parkir gitu. Karena sekarang sudah sore, jadi busnya tinggal sedikit. Karena bus-bus yang dari Jogja ke Denpasar, Bali itu udah berangkat semua dari mulai jam 10 pagi udah ada yang jalan lah. Jadi ini udah nggak terlalu rame gitu. Nah, semoga sih dapatnya yang seperti ini ya. Ini kan termasuk bus Gunung Harta yang masih baru sekali. Dia memakai bodi Skylander R25, sasisnya pakai Mercedes-Benz 1626. Ini khasnya banget dari Gunung Harta ya. Di sini ada logo Mercy yang besar sekali.
Dan ini kalau nggak salah kursinya ada 30 isinya ya. Terus ada toilet juga di bagian paling belakangnya. Dan di depannya ini dia ada sekat pembatasnya antara ruang penumpang dan juga ruangan driver crew. Ternyata teman-teman, bener, inilah bus yang akan aku naiki dari Jogja menuju ke Jakarta. Dan by the way, ini bus baru pertama kalinya jalan reguler. Jadi ini bisa dibilang line perdananya dari bus ini. Wow, ini padahal seperti biasa ya, aku tidak ngincer-ngincer, emang kebetulan aja dapatnya yang baru pertama kali jalan. Karena ini yang paling baru dari karoseri New Armada yang baru rilis ya maksudnya ya. Jadi oke. Yuk kita lihat bagian dalamnya seperti apa. By the way, untuk harga tiketnya hanya Rp250.000 saja dari Jogja menuju ke Jakarta. Kita sudah bisa merasakan bus baru. Wis, yuk kita langsung masuk. Kita lihat bagian dalamnya. Sekarang sudah berada di dalam interior dari bus Gunung Harta yang akan mengantarkan aku dari Jogja menuju ke Jakarta. Dan pertama kali naik ke bus ini adalah wanginya banget, asli wangi banget ini interior busnya. Dan bersihnya juga luar biasa, teman-teman bisa lihat ya, tuh karpetnya bersih banget seperti ini. Dan juga pas kita masuk di depan ya, itu tuh dia ada karpet mie seperti ini. Nah, jadi kotoran-kotorannya tuh habisnya sampai sana aja, nggak sampai masuk ke cabin penumpangnya. Dan seperti yang tadi aku bilang ya, ini total kursinya ada 30 kursi dengan konfigurasi kursi 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Di setiap kursinya ini dia ada selimut dan juga ada bantalnya. By the way, kursinya memakai kursi rimba kencana dan dia tuh ada leg restnya seperti ini. Ini kalau dinaikkan full, tuh dia sampai segini ya. Masih plastikan si leg restnya ya, karena ini masih baru sekali ya. Di sebelah kita sekarang sudah ada bus Gunung Harta yang Suite Kombi. Nah, itu dari Magelang busnya ya, menuju ke Denpasar. Terus ini untuk sekat pembatasnya antara kabin penumpang dan juga kabin crew driver, dia tuh pintunya agak miring gitu ya. Jadi yang sebelah kiri ini dia lebih luas dibandingkan yang sebelah kanan. Karena yang kiri memang ini kursinya agak maju juga sih. Tuh, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya ya. Yang kanan ini lebih mundur, yang kiri lebih maju. Tapi aman karena depannya ini lega sekali. Jadi kalau kita duduk di sebelah kiri, kursi depan, ini lega banget. Tuh, lega banget. Wah, sayang sekali aku tidak dapat kursi paling depan ya, karena aku baru pesan kemarin dan aku dapatnya kursi paling belakang, nomor 7 kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman kalau mau naik bus Gunung Harta, jangan pesannya dadakan, karena Gunung Harta ini penumpangnya luar biasa sekali, bahkan yang dari Jogja ke Jakarta. Bagus banget penumpangnya. Pesan tiket H-1, dapetnya kursi paling belakang. Kemarin pas aku pesan, kalau nggak salah, sisa kursinya sisa 3 kursi atau 4 kursi gitu. Yang lainnya sudah full semuanya. Dan di kursinya ini ada colokan kayak gini. Jadi teman-teman kalau mau nge-charge bisa ke sini, ada power outlet seperti colokan listrik di rumah. Juga ada USB Type A di sebelah sini. Terus di atas ada juga chargernya. Nih, charger Type A dan juga charger Type C di atas, di dekat lover AC. Jadi teman-teman kalau naik bus Gunung Harta yang ini, jangan khawatir baterai gadgetnya akan lowbat atau habis karena colokannya banyak banget. Terus kalau kita duduk belakang, seperti biasa kursi rimba kencana, di sini ada cup holder dan juga ada net penyimpanannya. Tuh. Dan ini bersih banget dong. Urusan interior, ini bus Gunung Harta luar biasa banget untuk kebersihannya. Terus di sebelah sini ada TV, nih TV lipat. Kemudian di atasnya ada kompartemen penyimpanan yang dia ada tutupnya seperti ini. Ini dilapis kulit berwarna hitam. Ini kalau kita mau buka bagasinya seperti ini. Dan ada AC-nya juga di dalam bagasinya. Oh itu dia, busnya sudah sampai. Ini yang dari Wonosari teman-teman. Jadi bus itu dari Wonosari nanti penumpangnya dioper ke bus ini. Bus yang itu akan standby di sini atau perpal alias libur ya untuk pengecekan. Kemudian yang berangkat jadinya bus yang kita naikin sekarang gitu.
Paling belakang itu ada toilet ya. Jadi ini di sepanjang gangway atau lorong itu banyak kayak gini ya. Ini tuh tempat sampah teman-teman. Jadi jangan buang sampah sembarangan karena sudah disediakan tempat sampah banyak nih. Gitu. Kemudian ini untuk toiletnya di sebelah sini, dan di sampingnya toilet ini ada dispenser. Nah, dispenser, kemudian ada minuman, kopi-kopi, saset di sini. Jadi teman-teman bisa menikmati kopi sepanjang jalan. Nah, kayak gitu ya. Kemudian untuk toiletnya, mari kita lihat. Wih, ini dia toilet dari bus Gunung Harta yang akan mengantarkan aku ya. Wah, toiletnya bagus sekali dan ini luas. Terus juga ini dia tinggi ya, tuh di atas 175 cm tingginya. Ada cermin yang besar di sebelah sini. Kemudian ini ada tempat tisu tapi belum ada tisunya. Kemudian ada pegangan. Nah, ini pegangan penting banget nih ya. Tuh, jadi aman kita di bagian dalam karena bisa pegangan. Ini untuk klosetnya. Terus juga ini ada untuk nyiram ya. Oh, tapi nggak nyala ini airnya nih. Tuh. Kemudian ada penampungan air di sini. Ada ini wastafelnya ya, atau untuk isi airnya. Tuh, nah kalau di sini airnya nyala nih. Tuh ya kan. Terus di bagian atas ini ada exhaustnya. Cakep banget ya. Nih, ini kurang pengharum ruangan aja sih ini ya. Kalau ada pengharum ruangan nih pasti bagus sekali. Kemudian ini ada tempat sampah di bawah. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya, walaupun lagi di toilet. Sekarang jam 3:09. Akhirnya kita diberangkatkan dari kantornya Gunung Harta yang ada di Ring Road Timur. Telat 9 menit dari jadwal seharusnya, yaitu jam 15.00. Dan ini aku duduknya di kursi paling belakang nomor 2 ya. Jadi baris kedua dari belakang. Jadi seperti inilah view ke depannya teman-teman. Dan ini karena dia selimutnya ditaruh di atas kursi ya, jadi kayak gini nih viewnya. Full kotak-kotak ya. By the way, ini untuk posisi duduknya ya lumayan lah ya, masih cukup lah. Untuk tinggiku 175 cm masih bisa selonjoran, walaupun kakinya itu ujungnya masuk ke bawah kursi depan seperti ini teman-teman. Terus juga seperti biasa, tas aku taruh bawah legrest ya, tidak taruh di atas bagasi atau di kompartemen atas. Perjalanan dari Jogja menuju ke Jakarta biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 10 sampai dengan 12 jam perjalanan, tergantung bagaimana situasi dan kondisi di jalan nanti. By the way, ternyata di bagian belakang ini ada TV juga loh, TV lipat seperti ini. Dan seperti biasa, interior dari bus yang menggunakan bodi buatan karoseri New Armada ini di bagian interiornya senyap sekali. Dan ini tidak ada nyetel musik atau apa gitu ya. Jadi ya suara interiornya seperti ini teman-teman. Nah, ternyata ini kita ada masuk ke dalam terminal tipe A Giwangan Kota Jogja. Pas banget tuh ada bus Sugeng Rahayu yang baru aja berangkat. Jadi dari kantornya Gunung Harta di Ring Road Timur ke Giwangan terminal ya, itu hanya sekitar 10 menitan saja. Dan sekarang kita sudah berada di dalam terminal. Ini lagi antri mau keluar ya, karena di depan kita ada bus EK yang sedang menaikkan penumpang juga. Enak nih, sekarang terminal Giwangan dia ada shelternya yang tertutup atasnya. Setelah berhenti kurang lebih 5 menitan di dalam terminal Giwangan, ini kita melanjutkan perjalanan kembali. Dan wah, lihat, ini ada bus Pandawa 87 yang pariwisata. Wow, dia parkir di sini. Ini apakah dia bantuan akap atau memang pariwisata yang lagi numpang parkir aja nih teman-teman? Ternyata ini kita ketika keluar dari terminal Giwangan ini langsung antri di SPBU sebelahnya pintu keluar terminal Giwangan. Nah tuh sebelah kiri tuh pintu keluar. Jadi nggak tahu ya, ini panjang banget lagi antriannya. Apakah memang selalu seperti ini ya, bus Gunung Harta baru berangkat langsung isi bahan bakar. Jadi ini antriannya lumayan panjang nih. Kita lihat ya berapa lama kita proses melakukan pengisian bahan bakarnya dari antri sampai selesai nanti. Sekarang jam 3:27. Wih, ini kita antri barengan sama bus namanya Anura. Ini liverynya kok kayak kenal ya. Dan ini dia jalan Jakarta Jogja. Wow, ini bus baru ya teman-teman. Baru jalan maksudnya Jakarta Jogja. Aku baru tahu loh.
Dan sekarang kita diberangkatkan dari SPBU, akhirnya selesai juga, dan sekarang jam 15:59. Tuh teman-teman, setengah jam lebih ya, 32 menit kita antri sampai akhirnya selesai melakukan pengisian bahan bakar. Ini lumayan banget ya, waktu setengah jam terbuang, baru aja berangkat dari kantornya Gunung Harta dan juga Terminal Giwangan, langsung kebuang waktu setengah jam untuk isi bahan bakar. Kayaknya bakal lebih oke kalau isi bahan bakarnya sebelum ada penumpang deh. Jadi ketika penumpang naik ya udah nggak ada antri-antri isi bahan bakar gitu. Jadi lumayan nih setengah jam soalnya. Kembali melewati kantornya Gunung Harta di Ring Road Timur tuh. Dari SPBU ke sini hanya 6 menit saja. Pikiranmu salah sama ini, setiap kau tak datang sayang. Padahal aku tak pernah ada di rumah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir. Tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti ku tak mendua. Sayang kau nilai aku salah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir. Tak pernah ku nantikan kamu. Lu bisa-bisanya ketemu bus Sugeng Rahayu yang kemarin aku naikin dari Surabaya ke Jogja dengan nickname The Street Dancer. Jodoh banget sama bus itu. Sekarang kita tiba di Terminal Insinyur Klaten. Jadi terminal ini ada atau tidak ada penumpang tetap masuk ya teman-teman. Nah, untuk bus Gunung Harta yang kita naiki sekarang ini harusnya jadwal masuk ke Terminal Klaten itu jam 16.00 teman-teman. Dan sekarang sudah jam 17.21 yang mana 30 menitnya kebuang untuk isi bahan bakar ya. Dan ternyata yang naik dari sini lumayan banyak loh nih. Ini dia penumpang-penumpangnya Gunung Harta. Tidak sampai 5 menit kita di Terminal Insinyur Soekarno Klaten, kita kembali diberangkatkan dan sekarang ini total penumpang udah sekitar ya 50% lebih lah, lumayan lah ya. Jadi ini setelah Klaten Terminal nanti ada di Delanggu untuk menaikkan penumpangnya. Karena ini sudah mulai gelap, ini aku selimutan dan selimutnya ini besar banget dong, lebih besar dari yang aku kira sih. Ini dengan harga 250.000, selimutnya terlalu mewah asli. Selimutnya ini mewah banget, dia kayak semi bed cover gitu dan ini penumpang di sebelahku nggak tahu nih, belum ada. Nanti kita lihat ya naiknya dari mana nih. Penumpang di nomor 7D. Dan kita baru saja dibagikan bungkusan bertuliskan snack time. Jadi ini dia untuk snack yang diberikan oleh Gunung Harta. Mari kita lihat snacknya isinya apa aja ya. Yang pertama di sini kita diberikan roti yang cukup besar ya. Ini roti mereknya Auka. Ini dia. Jadi dia tuh kayak isinya coklat gitu. Tuh, roti Auka. Ya lumayan lah ya, bisa untuk mengganjal lapar sampai ke rumah makan nanti. Kemudian ada Geri Malkis. Nah, terus ada lagi air mineral yang kecil merek Cleo. Ini yang 200 ml ya. Nah, dan ada lagi ini nih. Ini adalah Momogi yang kecil seperti ini. Kemudian apakah ada lagi? Oh nggak ada, udah kosong teman-teman.
Jam 7:39 ini kita masuk ke dalam Terminal Tingkir Salatiga. Nah, ini kalau dari Terminal Tingkir, jadwal bus yang kita naikin itu harusnya di jam 19.00. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Gunung Harta yang sama seperti aku naiki sekarang, itu bisa juga ya naiknya dari Salatiga. Dan ini belum tempat pick up point terakhir ya, nanti kita ada naikin penumpang lagi di Banyumanik. Nah, ini langsung masuk ke shelter keberangkatannya karena wajib masuk ya ke dalam shelter ini kalau menaikkan penumpang di Terminal Tingkir. Nah, sudah terlihat ini penumpangnya sudah mau full ya. Tersisa 2 kursi saja nih yang masih kosong. Kursi nomor 6B dan juga kursi nomor 7D yang ada di sebelahku. Sisanya sudah full semuanya. Jadi ini kita masuk ke dalam rest area kilometer 398B. Ini kayaknya rest area baru ya teman-teman. Iya gak sih? Kayaknya aku baru pertama kali deh masuk rest area ini. Tuh, rest area ini satu arah, dilarang putar balik. Nah, jadi di sini kita melakukan pengisian bahan bakar ya. Oke teman-teman, sekarang hampir jam 10 malam. Kita tiba di rumah makan Raos Eco di Gringsing, Jawa Tengah. Wah, udah berapa bulan ya aku gak kesini ya? Kayaknya udah lama deh gak kesini. Dan sekarang ini salah satu jam ramenya dari rumah makan Raos Eco. Wah, ini ada datang bus Berlian Jaya dengan nomor BJ02. Tuh. Jadi dia sebelah sini udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis di sebelah sini. Di Pandawa ada 3 bis, 1, 2, 3. Di sini ada 4 bis. Ini ada Berlian Jaya yang sleeper. Kemudian di sebelah sana ada 2 bis. Ada Siliwangi Antarnusa di sebelah sini yang sedang istirahat makan. Tuh, datang lagi SSM sleeper, dia di sebelah sini untuk servis makannya. Dan yang luar biasa adalah teman-teman, jadi ternyata bus yang aku naiki saat ini, Gunung Harta ya, itu memang bodi busnya itu baru. Tapi ternyata untuk sasisnya itu sasis lama. Kilometernya sudah 1,3 juta ternyata. Aku nggak nyangka kilometernya setinggi itu kalau tadi nggak lihat si MID-nya. Jadi tadi pas turun dari bus, aku lihat ke speedometer, lihat odometernya sudah 1.333.000. Wow, unitnya masih enak banget. Aku kira ini unit baru 0 km loh. Ternyata kilometernya sudah 1 juta, 1,3 juta. Luar biasa. Memang berarti perawatannya dari Gunung Harta nih top banget. Kilometer 1,3 juta nggak berasa kayak bus yang sudah segitu. Bahkan aku awalnya ngira ini kilometernya 0. Ternyata sudah 1,3 juta. Luar biasa loh. Dari bodinya ya tentu saja ini sangat baru, karena ini baru pertama kalinya jalan reguler. Jadi seperti inilah kalau malam bagian belakang dari Skylander R25. Lampunya ini sih yang bikin dia tuh tinggi gitu ya. Tuh, lampu belakangnya. Oke. Jadi mari sekarang kita makan dulu. Tuh lihat, ada bus 27 Trans. Ini bus 27 Trans yang dari Sragen. Kita lihat dulu ya. Ini nickname-nya apa ini? Apakah si Hydra? Kayaknya bukan deh. Kita lihat. Dia meninggalkan rumah makan Raos Eco. Oh iya, si Hydra. Itu yang udah aku naikin beberapa kali pada saat dia masih beroperasi di Malang. Ini Pandawa nambah 1 ya, yang sleeper. Ini nih Pandawa 87 yang pengen banget aku naikin dengan nickname Transformer. Ini videonya juga terakhir aku naikin 1 juta viewsnya nih, si Pandawa 87 Transformer. Nah, jadi ini karena sudah dekat-dekat liburan
Natal dan Tahun Baru ya. Jadi udah mulai berasa ramenya, terutama yang dari Jakarta menuju ke Jawa Timuran, Jawa Tengahan gitu ya. Itu udah mulai ramai gitu. Yuk kita makan dulu. Jadi kita naik bus Gunung Harta sudah include service makan. Ada Sudiro Tunggajaya juga 1 unit di sini. Jadi ini aku sudah ambil untuk servis makannya, dan malam hari ini aku ambil servis makannya itu adalah lontong campur pecel. Pecel pakai lontong maksudnya. Jadi untuk servis makan seperti biasa kalau di rumah makan Raos Eco ini kita bisa pilih beberapa menu makan seperti nasi rames, soto, bakso, pecel, nasi goreng. Ada 5 menu. Dan ini aku pesennya, ini aku ambilnya pecel sama lontong. Nih, tuh. Ini bumbunya enak. Sebenarnya ada telurnya, tapi karena aku nggak makan telurnya, jadi aku ganti ke tempe goreng, terus dapat teh manis juga, gitu teman-teman. Dan seperti inilah kondisinya malam hari ini, cukup ramai ya. Tuh, nah, gitu teman-teman. Ini banyak bus yang baru datang. Nanti kita update bus apa aja yang baru datang ke rumah makan Raos Eco. Tapi ini aku makan dulu. Kalau di sini sih pecelnya itu cukup enak. Kalau aku favorit di rumah makan Raos Eco ini adalah pertama pecel, kedua nasi soto, ketiga nasi goreng gitu. Oke, selamat makan. Sekarang jam 10 lewat 5 menit. Lihat, rame banget rumah makan Raos Eco dan Transformer berangkat. Tuh. Asli, aku kangen banget naik bus ini. Tapi ngincer bus ini tuh susah banget. Aku nggak ngerti jadwal bus ini tuh kayak mana. Jadi belum kesampaian sampai sekarang. Wah, bannya masih normal tuh, yang belakang masih belok. Tuh, masih belok sempurna belakangnya. Karena ini tentunya sudah tidak muda lagi ya. Kilometernya mungkin udah mau 2 juta ini kayaknya ini. Transformer. Ini suspensinya belum dinaikkan ini. Masih ceper banget. Ada penumpangnya full. Suara mesinnya masih halus banget lagi. Wah, itu sih. Nggak tahu ya kapan bisa naik itu lagi. Transformer. Terakhir kali ketemu bus ini, aku dipepet waktu bawa Volvo-nya U-Trans waktu itu. Lagi dia nyusul kita nih. Padahal kita tuh udah 100 km per jam konstan loh. Tapi dia nempel banget, jadi aku tuh kayak pressure gitu loh. Ini dia. Kenceng banget itu. Padahal kita sekarang 100 km per jam. Luar biasa, mantap. Kalau mau bicara kecepatan waktu, ya itulah Pandawa 87 Transformer. Harusnya dia dari Poris ke Banyuwangi. Oke, ini ada DB Trans. Ini bus DB Trans yang waktu itu aku naiki dari mana namanya, Denpasar ke Bandung. Dia ternyata masuknya jam segini ya kalau dari Bandung. Kalau dari Denpasar masuk sini pagi-pagi, jam setengah 6 pagi. Ini memakai body jet bus 1. Oh, ini juga busnya masih cukup enak. Cuman memang bodinya ya harus di permajaan lah bodinya. Ini DB Trans juga. Sebelahnya ada Hiba Putra. Baru bus yang kita naiki. Ada datang lagi bus Berlian Jaya. Awas ibu, awas.
Wah, dia parkir mana ini? Oh, dia parkir mundur. Ramai banget ya. Jam 10 malam di rumah makan Raos Echo. Jadi kayak tiap 5 menit tuh ada yang baru masuk, ada yang keluar gitu. Oh, parkir di sini dia. Nah, itu ada bus baru juga. Itu yang ke Wonogiri ya. Dari Wonogiri. Oke, setelah berhenti kurang lebih 45 menit, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Raos Echo di Gringsing, Jawa Tengah. Langsung digelapin dong. Emang tahu ini ya, abis pada makan, kenyang gitu, tinggal tidurnya aja nih. Nah, ini ada bus Berlian Jaya, ada banyak loh Berlian Jaya jam segini. Ada bus SSM juga yang sleeper. Di sebelahnya ini ada bus apa ini ya? Oh, ini yang ke Wonogiri itu ya. Terus ada Brave itu kayaknya. Dan ini seperti biasa kita di depan ini belok ke kanan. Nantinya akan masuk di gerbang tol kawasan industri terpadu Batang. Nah, ini dia. Kita belok kanan. Dan ini pas banget ya. Kita masuk ke bus, terus tiba-tiba gerimis dong. Ketiduran setelah melewati PLTU Batang, ini bangun-bangun sudah ada di Bekasi Timur, langsung dikerubungi dengan bus Gunung Harta Transport Solution. Tuh tadi ada 2 dan di belakangnya lagi ada lagi nih bus GHTS. Jadi untuk Gunung Harta ini dia titik drop off dan pick up pointnya itu dia bersebelahan ya dengan bus Gunung Harta Transport Solution. Pemberhentian selanjutnya itu di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Ini dia, kita tiba di Terminal Pulau Gebang sekarang jam 4:08. Luar biasa ya teman-teman. Jadi walaupun kita agak telat berangkatnya, tapi tetap sampainya itu masih jam 4 pagi di Jakarta. Ini kita barengan dengan 2 bus City Trans. Dan di Bekasi juga di Terminal Pulau Gebang ini tidak terlalu banyak yang turun. Kayaknya banyak yang turunnya di Pasar Rebo deh, sama kayak aku. Kasih Pak. Ya. Kasih Mas. Ternyata yang turun di Pasar Rebo cuman berdua doang teman-teman. Dan ini busnya langsung melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Cilengsi. Ya, tarif 250.000 menurutku bus Gunung Harta ini terlalu murah sih dengan apa yang kita dapatkan. Jadi value-nya jauh di atas harga 250.000. Dan serunya kalau turun di Pasar Rebo itu kita bisa ngelihat banyak bus yang sedang menurunkan penumpang. Nah, ini kita barengan dengan bus Nusa Bakti. Aduh, aku pengen banget nih naik yang ini nih, Sonic Saber. Tuh ada Blue Line juga. Jadi memang banyak sekali bus yang ngedrop penumpangnya di sini. Dan ini ya, kita lihat si Sonic Saber ini berangkat. Tuh, sekarang ada 2 bus Gunung Harta Transport Solution sekaligus turun di sini. Kayaknya ini dari Madura deh, soalnya dilihat dari barang bagasinya tuh banyak banget. Disusul di belakangnya dengan bus Pandawa 87, ini konvoy juga, si Sinovac dan juga si Pfizer. Ini yang pernah aku naiki waktu itu dari Jakarta
ke Madura. Nah ini kayaknya dua-duanya dari Madura nih. Jadi barengan ya, bus-bus dari Madura juga nyampenya jam segini. Sekitar jam setengah 5 pagi. Nah ini Sinovac melanjutkan perjalanan kembali. Ini sampai Poris kalau nggak salah. Oke, jadi aku lanjut menuju ke rumah seperti biasa naik Transjakarta atau Metro Trans dengan koridor S22. Ini sampai ujungnya ya di Pul Bianglala Metropolitan yang ada di Ciputat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.